Apa yang harus kita lakukan? Nanti kami bagian Kesra, saya sudah koordinasikan dengan teman-teman Sudin terkait. Kita bikin tim, Pak. Saya ingin kita buat komitmen sama-sama kita selesaikan ini bersama. Nanti kita diskusikan bagaimana kita melihat dari sisi masalah mungkin masing-masing. Sudah dari Jakarta Barat? Ya. Sudah dari Jakarta Barat? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum DMI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ma'mun Al-Ayyubi. Yang saya hormati Ketua DMI Jakarta Barat, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin SAG, bersama seluruh jajaran pengurus DMI. Yang saya hormati dari Regional Funding and Transaction Deputi Bapak Himawan Dwi Saputro. Terima kasih. Yang saya hormati Kanit Bang Dimas Polres Jakarta Barat, Bapak Muslimin SPD, Bapak Dandim atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Camat Grogol Petamburan, Pak Didit, Pak Lurah Grogol, Pak Kabak Kesra, dan yang saya hormati yang muliakan Ketua MUI Jakarta Barat dan diwakili Haji Abdul Ghani. Bapak Ibu hadirin undangan panitia seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah kita hari ini yang hadir di tempat ini masih diberikan 3 nikmat yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan 3 nikmat tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, insya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah mengundang kami dari pemerintah kota Jakarta Barat. Saya hadir di sini mewakili Bapak Wali Kota Jakarta Barat. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, nama saya Ikin Mutmainah. Saya bertugas sebagai Sekretaris Kota di Jakarta Barat sejak bulan Maret 2021. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim dengan para alim ulama, para ustadz, para ustazah, tokoh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi ketika saya pertama masuk ke ruangan ini, ke Masjid Al-Muisin, saya berpikir bahwa saya yang hadir audiensnya lebih banyak bapak-bapak. Ternyata saya lihat, alhamdulillah ini jumlahnya hampir 50%. Subhanallah. Ini Bapak Ibu yang hadir di sini adalah garda terdepan dalam berdakwah kepada umat. Dan saya tadi bersyukur sekali ketika Pak Kiai Zainal menyatakan ibu-ibunya adalah Bunda DMI. Insya Allah ya Pak. Artinya ketika bicara bunda, bicara seorang ibu, seorang ketokohan ibu adalah pertama kita harapkan tentu menjadi ibu yang solehah dan bisa mendidik keluarga dan lingkungannya. Dan tiang rumah tangga, tiang negara adalah ibu. Ya, ibu ada ibu kota, ada ibu negara. Jadi kalau bapak kota ada nggak ya? Padahal tanpa bapak nggak ada. Ya, artinya ini saya melihat satu mekanisme penyetaraan yang bersifat bagaimana dakwah ini bisa lebih optimal. Dan tentu sasarannya karena masyarakat kita beragam dan kompleksitas untuk kekuatan yang sama, seimbang, setara antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Sehingga saya sangat mengapresiasi inisiasi dari DMI Jakarta Barat untuk membentuk Bunda DMI. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, merupakan suatu kehormatan buat saya secara pribadi dan secara organisasi bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan nanti pembukaan Rapimda Dewan Masjid Indonesia DMI Jakarta Barat
dan pengukuhan DMI cabang se-Jakarta Barat di Masjid Al-Isin. Jadi saya ucapkan selamat kepada para pengurus dari DMI yang sudah dilantik oleh Ketua DMI Jakarta Barat, khususnya di Kecamatan Grogol Petamburan. Dan saya sangat bersyukur bisa berada di tengah Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para kiai dan para ustazah dan pendeta. Kita ketahui bersama bahwa DMI adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Nah, hal ini menjadi sangat penting bagaimana mengokohkan sebuah wadah yang kuat itu berisi SDM yang kompeten dan kuat dan tangguh, sehingga ketika sebuah pengukuhan atau pelantikan sejatinya falsafahnya adalah bagaimana menyiapkan, menempatkan SDM yang kompetensi untuk membangun. Di sini tentu tujuan membangun adalah ketika bicara wadah DMI, Dewan Masjid Indonesia, tadi sampaikan Pak Kiai, membangun, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Saya melihat bahwa kata memakmurkan ini berarti kata yang sangat besar, sangat berat sebagai tanggung jawab yang harus diemban dalam sebagai pengurus maupun bagaimana kita sebagai insan yang ada di lingkungan masing-masing. Tentu Bapak Ibu ketahui persoalan ini di tengah-tengah masyarakat cukup beragam, dan saya ingin kita semua satu tujuan, satu visi, satu misi kita bagaimana membangun umat Islam sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Kalau bicara pusat kegiatan, tentu kegiatan yang semua bersifat ibadah dan juga kegiatan kemasyarakatan. Kita gerakkan kembali semangat ini bersama. Memang kondisi pandemi ya Bapak Ibu kita melihat menjadi salah satu halangan. Kalau melihat kondisi di ruangan ini cukup megah. Aula masjid ini luar biasa. Insya Allah akan menjadi manfaat yang banyak buat masyarakat sekitar. Jika ke depan nanti ini bisa bergandeng tangan juga dengan Basnas ya, dengan Basnas Basis, ini bisa menjadi salah satu sumber bagaimana kita memakmurkan masjid, juga memberikan juga manfaat yang banyak kepada masyarakat lainnya di Pak Kiai. Jadi nanti ketika masjid-masjid yang memiliki ruang serbaguna bisa bekerjasama dengan Basnas Basis, sehingga zakat infak sedekahnya melalui kupon JIS tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk masyarakat kita yang membutuhkan. Subhanallah Pak, kita ingin menjadi center di sini, menjadi pusatnya. Bagaimana kita menggerakkan syiar Islam, bagaimana menggerakkan semangat kita ukhuwah Islamiyah dan juga hablumminanas di sini. Kita juga tunjukkan bagaimana masjid itu berperan penting terhadap pembangunan, khususnya pembangunan akhlak, pembangunan SDM dan pembangunan manusia seutuhnya. Saya sangat percaya Pak, yakin dan bisa insya Allah di tangan Bapak Ibu semua. Saya pengalaman menjadi camat, punya pengalaman sebagai camat Cipayung untuk Pak, saya 15 tahun berada di Pamong di Jakarta Timur. Terakhir saya sebagai camat 5 tahun sebelum ke provinsi. Waktu itu saya bergandengan tangan dengan teman-teman para ulama, ustazah selain dari MUI, DMI, kemudian juga FK ULU. Kami membangun satu kegiatan yang namanya kegiatan wasilah subuh. Kegiatan kita mulai dengan subuh bersama dengan ulama, umaroh, masyarakat. Itu kita awali di situ, dan setelah itu kita melakukan kegiatan kemasyarakatan lainnya, kerja bakti di sekitar masjid dan yang lain. Waktu itu memang belum pandemi. Jadi menurut saya akan menjadi sangat penting bagaimana masjid menjadi salah satu kekuatan besar. Insya Allah negara Indonesia akan kembali sejahtera dan kembali pulih jika masjid ini berjaya. Insya Allah. Dan yang kedua, tadi saya diskusi sedikit dengan Pak Kiai, Ketua DPR Provinsi DKI Jakarta, memiliki concern untuk sebuah legalitas masjid. Ini penting. Bagaimana kita seringkali mengatakan bahwa sebuah sarana itu harus signifikan dengan dasarnya.
kadang kita terbentur dengan persoalan administratif. Nah, kita ingin ini lebih clear, bagaimana kita membangun satu sistematika atau program atau pola sehingga semua masjid memiliki IMB. Itu tadi saya sangat terima kasih, apresiasi kepada DMI yang membangun bahwa rencana untuk mengkampanyekan ataupun membuat satu legalitas administratif yang benar dan tertib di semua masjid. Untuk Jakarta Barat, data yang kami terima dari DMI Jakarta Barat sebanyak 740 masjid ya, Pak Kiai. Subhanallah. Ini PR-nya 740. Kalau dibagi per kecamatan nanti bagi yang bagi jumlahnya ya. Semua harus ber-IMB. Nah, mungkin nanti kita bikin target ya, bikin target per tahun. Targetnya berapa? Kepengurusan berapa tahun Pak Kiai? 5 tahun. 740 dibagi 5 gitu ya. Mungkin rata-rata begitu. Kita bikin target indikator kinerjanya 740 dibagi 5. Nah, dari 5 tahun itu apa yang harus kita lakukan? Nanti kami bagian Kesra, saya sudah koordinasikan dengan teman-teman Sudin terkait. Kita bikin tim, Pak. Saya ingin kita buat komitmen sama-sama kita selesaikan ini bersama. Nanti kita diskusikan bagaimana kita melihat dari sisi masalah, mungkin masing-masing masjid kan mungkin ada persoalan, ada hal masalah yang berbeda. Nah, kita petakan dulu. Untuk itu kami minta per kecamatan nanti DMI per kecamatan di bawah koordinasi pembina Pak Camat ya dengan Pak Lurah memetakan jumlah data masjid tersebut, berikut persoalan administrasinya, data-datanya apa yang akan kita rapikan bersama. Apakah kita mulai dari status tanahnya atau kita langsung sudah bisa mulai dengan perubahan peruntukannya, perizinannya atau yang lainnya. Kita akan selesaikan pelan-pelan, Pak. Ya memang kalau melihat jumlahnya cukup besar, 140. Tetapi kami yakin, saya yakin kalau kita bergandengan bersama, sama-sama kita melakukan ini, insya Allah tadi masjid secara sempurna menjadi sumbernya kegiatan dan juga dilandasi oleh tertib administrasi. Ini harapan kita semua. Itu yang kita akan dorong menjadi program ke depan. Mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi dan kami akan support sepenuh hati dari pemerintah Kota Jakarta Barat. Dan itu harapan saya dan kita semua, teman-teman semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga mendoakan kita semua bahwa kita harus selalu menjaga niat kita, selalu istiqomah dengan niat kita. Dan Bapak Ibu selaku yang paling di depan, paling garda di depannya Jakarta Barat untuk mengawal pembangunan umat, saya titip pesan, mari sama-sama kita bangun ini semua dengan lillahi ta'ala, insyaallah akan mendapatkan kebaikan yang berharga buat Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.